lanjutannya lebih ke spesifik ke pribadi, ke arah pribadi yang Bapak itu katanya ini ya Pak suka di bidang kesenian juga ya Pak ya? Kaligrafi mungkin atau kesenian musik, musik gitu Pak. Ya, gini ya. Sebenarnya meskipun saya itu yang dikatakan santri ya santri santri ini santri yang tidak serius karena memang panggilan jiwa saya itu memang dari kecil memang saya seni. Jadi di SD saya sering tidak hanya sekali dua kali saya juara coklat, juara nyanyi tunggal, terus sampai tapi saya juga pernah juara MTQ ya di SD. Nah, itu sejak kelas 4 sampai kelas 6 itu saya sering sekali juara. Nah, dari situ akhirnya saya terpanggil di ini di musik mulai SMA saya juga pimpinan juga dangdutan dan sebagainya itu sampai ham karena saya sampai pikiran apa memang ini jalan hidup saya ya terus gitu. Terus setelah habis aja ya Bang. saya habis SMA kebetulan SMA saya di SMA 1 Temanggung itu sudah sering ngeband di sekolah kan dan pokoknya teman-teman itu ngeplot saya itu pemusik gitu anak band. Nah, terus ketika kuliah, saya kebetulan kuliah pertama itu saya masuk di UGM, jurusan sastra Arab, Oh, sastranya. sastra Arab. Sebenarnya saya nggak nyaman di situ, karena modal saya di bahasa Arab juga dari rumah minim sekali, jika saya ke pundal-pundal. Terus karena di kampus juga saya sering ini diminta untuk apa ya, untuk main musik. Sementara saya pengetahuan musik juga minim sekali. Nah, di tahun kedua saya coba daftar di UNY, waktu itu masih bernama IKIP ya. IKIP Jogja itu saya ambil jurusan musik. Maksud saya cuma kepingin ngetu musik itu yang gimana, yang menurut gitu. Tapi lama-kelamaan saya nyaman di situ. Akhirnya yang kuliah di UGM saya lepas. Nah, tadinya saya tidak cuti setahun, lama-lama saya lepas. Saya terus menyelesaikan yang di UNY, saya ambil musik. Setelah lulus UNY, saya jadi pengamen. Saya terus jadi pemusik ya, kayak musik profesional itu, gondrong terus rambut panjang main ke sana sempat saya itu dikontrak sama Jarok 76 itu berapa kota ya, 18 kota kalau nggak salah, sampai lebaran saya nggak bisa pulang. Nah itu terus nggak kepikiran ya saya itu wong orang-orang WNJ kan orang dicetak jadi guru, saya nggak kepikiran mau jadi guru, nanti saya jadi seniman dari orang yang hidup di situ. Nah, terus pas suatu ketika saya setelah main dari kota-kota itu, pernah ya dari 76, terus Bentul ya pernah ngontrak, terus dari Salon Pas pernah ngontrak juga. Itu saya ganti grup gitu. Setelah itu saya pulang. Waktu ketika saya pulang, terus dinasihati sama ibu saya. Nah, kalau dalam bahasanya, gue kira gila, calon kok orang mulang, kok malah kowe keluyuran turut manggo, wis. Ternyata selama saya tidak pernah pulang itu orang tua saya ternyata sedih sekali. Saya nggak sempat berpikir ini. Orang enggak ridho kalau saya dari panggung ke panggung. Jangankan apalagi. Terus saya terus berpikir, wah, Pak sama mak saya enggak, apalagi si buah. Saya nggak sampai ketahuan bahwa saya gimana itu. Saya masih punya rasa itu. Sehingga saya sampai tidak pernah bilang itu samar. Saya khawatir kalau saya itu ketahuan kalau saya itu musik. Ya, cuma pulangnya jarang-jarang. Setelah itu saya terus berpikir macam. Terus tidak wah mau ya pulang. Saya terus pulang. Saya apa ya nyoba. Nah tapi Pak yang tidak yang cari pekerjaan yang tidak jauh-jauh dari musik, saya di kantor kebudayaan. Itu saya yang daftarnya mak saya. Saya lihat bakti di situ. Jadi kerja di situ terus sering latih anak-anak nyanyi, terus latih piano dan sebagainya. Itu ketika saya kerja di situ sudah mulai meninggalkan. Tapi ya masih ada sering panggilan, masih ada, cuma nggak seperti dulu lagi, agak jarang paling sebulan sekali atau bulan 2 kali. Tapi iya cukup lama ya Pak. Cukup lama saya dari tahun 86 sampai hampir saya mulai
ngajar itu sudah 90 sekian. Jadi saya di panggung, dari panggung ke panggung itu saya lama sekali. Iya. Musiknya Bapak itu biasanya mengiringi apa ya Pak? Di alat apa? Oh ya gini, kalau waktu itu ya, tahun 80-an itu memang musik yang booming itu dangdut. Jadi padahal waktu itu waktu saya SMA itu saya namanya dangdut itu kampungan gitu. Tapi setelah saya terjun di dunia musik betul, justru yang bisa kasih makan kok malah yang dangdut. Akhirnya saya belajar dangdut. Nah, kan memang saya sudah punya bakat di musik ya. Jadi ketika saya belajar dangdut tidak terlalu lama. Kebetulan saya di gitar biar itu saya di dangdut. Karena memang tahun itu selain rame di panggung-panggung komersil juga di ini waktu itu kampanye itu rata-rata dulu kan hanya 3 partai Golkar, PDI, P3 itu. Tapi Golkar yang paling sering kampanye kan, nah Golkar yang ini yang paling pakai dangdut itu ya, ya, oh iya yang kampanyenya ada orang yang datang banyak pakai dangdut. Nah saya masuk di dangdut. Nah ketika di dangdut itu saya pernah ikut sama itu, ya Salatiga, Bahrowo itu ya, Jogja juga, Magelang. Setelah di sini juga ada grup. Tapi saya yang paling sering itu di Ambarawa sama Salatiga. Kalau biasanya Pak, Bapak itu pernah bekerja sama dengan artis mana aja Pak? Oh iya, ya artis-artis yang pernah kita iringi ya itu yang artis-artis besar ya, artis dari Jakarta itu pernah waktu itu kan pas ada lagu Mabuk dan Judi itu mabuk lagi itu artisnya namanya Cucu Cahyadi itu pernah saya ngiringi di Banjar, di Wonosobo, terus di Kapuk Balingga di daerah Jawa Tengah agak ke barat sana itu. Terus ada namanya Yus Yunus, mungkin nggak tahu ya. Yus Yunus itu yang agak ke Arab-Araban itu. Kemudian ada siapa itu yang bulan dilanting kemarin siapa itu, Rika Sugiarto pernah. Kemudian Rhoma Irama yang di Purworejo kemarin pernah. Tapi waktu itu kita sudah belajar lagunya Rhoma Irama, ada 7 lagu yang kita pelajari betul sampai detail betul. Ternyata ketika Rhoma Irama naik panggung baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul dia lihat soundnya nggak mau nyanyi, dia cuma dakwah aja. Katanya soundnya jelek. Kita udah rugi. Ya, nggak mau nyanyi. Yang nyanyi biar penyanyi aja. Saya nggak mau nyanyi. Nyoba gitarnya juga nggak mau. Itu Permaira juga artis-artis beberapa, kecuali artis-artis daerah ini ya kayak artis Jejar, Semarangan itu. Termasuk kalau dulu kan setiap pementasan itu sering ada lawak gitu. Ya, ada lawak itu Den Bagus Singarso yang dari Jogja itu dari TVRI kan dulu kan TV hanya ada TVRI ya artis TVRI ya, banyak yang sudah kita iringi. Saya lupa namanya sekarang sudah nggak ada orang ya. Dan Bapak tuh dan balik lagi ke kampung halaman tuh di tahun berapa Pak? Saya kembali ke kampung itu setelah saya menikah dari tahun 96 aja belum kembali, saya masih di rumah istri ya bisa di Temanggung. Kemudian baru 2 tahun kemudian saya bikin rumah di sini. Tapi saya ngajar. Kemudian waktu itu saya sudah diangkat, saya sudah daftar PNS adalah saya sudah diangkat. Diangkat tuh Bapak? Sudah. Saya itu kan Bapak tuh di Kantor Kebudayaan tuh di tahun antara ini hanya sekitar 2 tahun, hanya sekitar 93 sampai 94 itu. Oh, baru. Iya. Ibu udah tahu banget. Iya. Sampailah sekarang Bapak jadi baru. Berarti memang Pak doanya dari awal. Jadi kemana? Iya. Memang orang tua tidak mungkin. Bolehlah jadi orang pintar seni, tapi jangan seniman itu jadi untuk cari makan, jangan gitu. Orang tuanya gitu. Termasuk adik-adik saya pun sebenarnya bakatnya ada. Tapi ketika orang tua sudah nggak boleh ya, saya termasuk melarang adik-adik saya yang perempuan nggak boleh nyanyi, kamu nggak boleh nyanyi. Karena saya tahu persis kehidupan malam dari para penyanyi itu.
Emangnya kenapa Bapak sampai bisa melarang itu? Berarti Bapak mungkin ada hal yang tidak baik atau gimana Pak? Kalau menurut Iya, Bapak? gimana ya, waktu itu memang kalau yang namanya seniman itu memang identik dengan mabuk. Waktu itu loh, dan waktu itu dan yang saya lihat, saya tidak melihat yang sekarang. Waktu itu yang kayak kalau dulu namanya main ya. Habis main itu main lagi. Maksudnya apa? Habis main kan bayaran. Bayaran. Terus setelah itu untuk melanjutkan begadang sampai pagi itu ada main kartu tuh pemain-pemain itu. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah ikut itu. Ya karena doa ibu saya ya. Teman-teman itu banyak yang udah main 1 bulan di luar kota, pulang nggak bawa apa-apa, kalah main. Itu banyak sekali. Itu yang cowok ya. Yang cewek juga ya nun saya banyak yang habis main di sini, nanti tidak tidur di situ, tidurnya entah di mana, di bawah siapa, kita juga nggak tahu. Besok ketemu lagi sudah malam berikutnya gitu. Nah, di malam kemana itu kan jadi apa ya? Jadi kita kan jadi tapi yang nggak semua sih, nggak semua. Cuma yang saya sedikit tahu ada yang seperti itu. Kan saya jadi ngeri juga ketika itu kok menimpa keluarga gitu. Oke Pak, balik lagi ke mengenai pendidikan ya Pak ya. Karena kan Bapak tadi dari tahun 96 sudah menjadi guru ya Pak, sampai sekarang di 2025 ya Pak. Berarti sudah berapa tahun Pak? 29 tahun. Wah, iya, kebetulan saya juga di Cimenyan suka mengajar anak-anak petani juga. Tapi kan kalau saya baru 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 sebentar banget ya Pak, baru nyentuh, ibaratnya saya baru nyentuh Bapak udah lama sekali. Kalau dari Bapak sendiri, gimana sih Pak sejauh perjalanan ini? Apakah ada masalah-masalah anaknya itu biasanya seperti apa kebanyakan? Gitu ya. Gini, jadi kebetulan saya ini kan lulusan dari FIBS, jadi Pendidikan Bahasa dan Seni. Jadi saya mengajar di seni budaya. Nah, ada beberapa yang memang selama ini menjadi ganjalan kita. Kalau saya pernah dengar itu kan anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda ya. Ada yang kecerdasan kinetik, ada kecerdasan matematik dan sebagainya. Tapi sementara ini di era 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu itu yang diunggulkan atau yang digadang-gadang pemerintah itu yang namanya anak cerdas itu ya cerdas matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya itu yang kemudian diberi nama ujian nasional itu. Sedangkan yang lain itu seperti tidak diakui ya. Kami dari orang-orang budaya, orang-orang seni itu semacam ada ya diskriminasi. Sementara sebenarnya banyak sekali anak-anak yang memang berbakat di situ ya. Indonesia ini memang luar biasa, terutama Jawa ini memang luar biasa bakatnya. Sehingga ketika saya mengajar, memang saya sebisa mungkin saya optimalkan anak-anak yang memang punya talenta di situ. Nah, biasanya saya terus ada pertemuan-pertemuan awal. Saya kalau ngajar anak saya suruh apa saja. Mungkin ada anak yang memang bakat di melukis, ada yang bakat di nyanyi, atau ada yang memang tidak suka sama sekali. Bahkan ada kok yang saya lebih baik disuruh keliling lapangan 10 kali Pak daripada disuruh nyanyi. Ya itu tetap saya apresiasi. Oh dia tidak suka, nah, tidak suka ya apapun alasannya. Tapi ada yang tadinya tidak suka, setelah kita kenalkan dengan materi-materi yang ringan, kemudian lama-lama jadi suka dan jadi ketagihan. Dan yang saya ajar ada beberapa yang memang jadi orang yang membidangi di situ dan menjadi profesi. Ada namanya mungkin Joko TikTok kan. Joko TikTok itu anak paraan yang sekarang sudah sampai Turki yang ini suka bikin konten-konten di YouTube ini yang memang menampilkan ciri khas kesenian daerah di Temanggung ini. Itu. Nah, memang itu saya plot sejak awal. Kan dalam mengajar seni itu memang tantangannya berat karena di sekolah yang kami ajar itu kita hanya diberi 2 jam dalam 1 minggu. Itu kan bagaimana anak mau jadi pinter seni kalau 1 jam kok cuma 1 minggu cuma 2 jam. Tapi apa boleh buat, terus akhirnya saya gimana caranya anak-anak yang saya lihat itu berbakat, terus saya suruh ikut ekstra kurikuler
Atau kalau yang tidak ekstrakurikuler, iya ada ekstrakurikuler itu ada ekstrakurikuler musik, ada ekstrakurikuler rebana, ada ekstrakurikuler drum band. Itu anak-anak bisa tercover di situ. Mereka ketika di jam pagi atau di jam pelajaran mereka tidak bisa mengikuti secara penuh, ya bisa ke ekstra. Atau bahkan saya membuat grup band anak-anak, ya, itu di luar ekstra. Kadang-kadang latihannya malah tidak di sekolah, di studio. Itu pernah juga, itu anak-anak yang saya didik itu pernah menjuarai festival band. Bahkan itu musuh-musuhnya itu umum, tidak hanya band pelajar, tapi band umum itu menang juga. Itu apa namanya? Jadi intinya anak-anak kita buat suka dulu. Iya. Kita buat suka dulu. Nah, jangan pernah disalahkan kalau anak tidak menyukai itu, jangan pernah disalahkan. Anak maunya kan kalau misalnya latihan drum band, maunya semua pegang senar semua, nggak ada yang mau pegang simbal atau bahkan bendera, nggak mau bendera nggak keren. Nah itu nggak apa-apa, itu kita terima aja. Tapi setelah kita coba mereka pegang, oh ternyata asik juga ya main bendera gitu. Ya anak nggak suka itu kadang-kadang cuma karena belum tahu. Seperti kita ngajari anak-anak main musik keroncong. Keroncong itu kayak orang tua, Pak. Keroncong bikin ngantuk dan sebagainya. Tapi setelah anak-anak kita ajari betul, lama asik juga ya, Pak. Gitu ternyata. Ternyata anak-anak itu tidak suka itu hanya karena belum kenal. Kalau kita kenal kan langsung suka. Ya itu. Jadi jangan sekali-kali anak dimarahi karena tidak suka. Iya. Ya. Kita giring, kita pelan-pelan gitu, nanti lama-lama suka, dan bahkan sekarang sudah lebih pintar dari gurunya. Dengan tambahan dari luar itu mereka lebih pintar. Gitu. Kalau untuk suka duka lainnya Pak, mungkin yang sangat berpengaruh ke pribadi Bapak mungkin ya, karena banyak sekali gitu perdebatan mengenai pesan. Iya, memang kebetulan saya ngajarnya kan di sekolah Islam ya, di Sanawiyah, di MTS. Nah, sementara tidak mendapat porsi yang seharusnya gitu. Bahkan dari guru-guru yang lain pun masih ada beberapa anggapan musik itu haram, musik itu ini, itu dan sebagainya. Asal ini nggak boleh, menggambar makhluk bernyawa itu tidak boleh dan sebagainya. Itu tantangan. Pinter-pinter yang kita memberikan motivasi dan menjelaskan anak-anak. Dan misalnya kok memang ini krusial sekali misalnya. Taruhlah misalnya kayak ngajari kuda lumping. Nah kuda lumping kan jelas di orang-orang Islam yang dalam tanda kutip yang memang memegang teguh fikih itu memang agak berat untuk kita tidak usah diajarkan. Kalau anak Pak kepingin sekali kuda lumping, ya silakan kamu belajar di luar, tapi di sini secara kelembagaan tidak akan kita ajarkan. Silakan kalau kamu mau belajar di luar, kita bisanya hanya membantu memfasilitasi saja. Gitu. Tapi seni-seni yang lain itu masih kita ajarkan seperti gamelan, seperti musik kayak hadroh, rebana modern dan sebagainya itu masih bisa. Dan tantangan itu memang ada. Bahkan pernah kalau di kelas itu saya pernah menyuruh anak-anak untuk membuat tokoh wayang. Ada yang membuat itu ya, totakil, macam-macam. Ada sementara dulu yang tidak boleh, jangan dipasang di kelas itu, haram. Ya, boleh kita habis ya, boleh. Kalau selain bermusik, Bapak sendiri di keseniannya biasanya selain di musik ada di mendalami apa juga Pak? Saya di musik sama di cenderung seni tradisi yang kayak drama, kayak ketoprak, kayak itu ya. Saya suka wayang, itu saya suka. Jadi dalang itu ya Pak ya? Ya, tapi bukan dalangnya. Saya kebetulan anak saya sekarang yang lebih mendalami ke musik-musik tradisi. Tapi saya ke ini. Pakuannya itu, iringannya kayak gamelannya. Saya suka. Maka sekarang saya lagi ngerintis ini sama masyarakat yang sepuh-sepuh ini menghidupkan kembali sholawat Jawa itu, yang Maulid Jawa itu.